Gimana kalau masa depan sebuah negara ada di tangan kamu, dan pilihan terbaik yang kamu punya justru pilihan yang paling gak masuk akal? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah momen dalam sejarah yang benar-benar menguji apa itu arti kepemimpinan, risiko, dan keberanian. Coba deh, posisikan diri kamu yang lagi pegang kendali. Negara diambang kehancuran, pemimpin besar baru aja wafat. Kamu bakal berani taruhan sama seorang remaja buat mimpin pasukan terkuatmu, atau kamu bakal milih jalan aman aja? Pilihan ada di tanganmu. Nah, di tengah situasi yang genting inilah, semua mata tertuju pada satu sosok yang, jujur aja, nggak terduga sama sekali. Bukan seorang jenderal veteran yang udah ubanan, tapi seorang pemuda bernama Usamah bin Zaid. Umurnya 18 tahun. Coba bayangin, di usia segitu, kebanyakan dari kita mungkin lagi mikirin mau kuliah di mana ya kan? Usama malah dikasih tugas yang kedengerannya mustahil. Pimpin ekspedisi militer ngelawan salah satu kekuatan terbesar dunia waktu itu, Kekaisaran Romawi. Dan ini bukan pasukan biasa loh. Di bawah komandonya itu ada para veteran, pahlawan perang, tokoh-tokoh yang puluhan tahun lebih tua dari dia. Bisa bayangin nggak sih tegangnya gimana? Para legenda ini harus nerima perintah dari seorang anak muda. Ya jelas aja, bisik-bisik keraguan langsung nyebar kayak api. Emang bisa anak ini? Ini sih taruhan yang kegedean. Dan keraguan itu, ya beralasan banget. Mereka ini bukan mau piknik, tapi menghadapi potensi bencana besar. Tapi di tengah semua keraguan itu, ada satu suara yang memecah kebisingan. Suara Nabi Muhammad sendiri, yang sebelum wafatnya itu udah ngasih pembelaan yang gak tergoyahkan. Beliau negasin kepercayaannya pada Usama, seolah-olah ngingetin semua orang kalau kepemimpinan sejati itu melampaui urusan umur. Seolah-olah nunjuk komandan remaja belum cukup bikin pusing, takdir kayaknya nambahin bumbu lagi. Begitu sang nabi wafat, komunitas yang baru lahir itu langsung terlempar ke dalam kegelapan. Kekacauan di mana-mana. Dan kayaknya gak ada yang bisa ngegambarin situasi ini lebih baik dari istrinya, Aisyah. Lewat matanya, kita jadi bisa lihat betapa mencekamnya keadaan waktu itu. Kata-katanya itu kayak ngelukis potret sebuah komunitas yang tersesat dalam badai, dikelilingi bahaya dari segala arah. Jadi, negara yang baru seumur jagung ini ibaratnya lagi dikepung dari segala arah. Pemberontakan muncul di sana-sini, mengancam buat menghancurkan semua yang udah dibangun dengan susah payah. Situasinya benar-benar di ujung tanduk. Nah, di saat-saat paling gelap inilah, seorang pemimpin baru harus maju, Abu Bakar. Dan keputusan pertamanya ini bukan sekedar kebijakan biasa, tapi sebuah pilihan yang bakal menentukan arah sejarah. Semua penasihatnya bilang hal yang sama, hal yang paling logis, tahan pasukan, lindungi ibu kota. Tapi hati Abu Bakar, keyakinannya bilang sesuatu yang beda banget. Ini pertarungan antara kalkulasi rasional lawan keyakinan spiritual. Dan dengan keyakinan yang luar biasa, Abu Bakar akhirnya membuat keputusannya. Dia bakal menghormati perintah terakhir sang nabi, bahkan kalau itu artinya dia harus mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Eits, tapi tunggu dulu. Apa yang kelihatannya kayak tindakan iman yang buta, ternyata adalah sebuah langkah cemerlang yang penuh perhitungan. Abu Bakar itu bukan cuma ikutin perintah, dia lagi main catur tingkat tinggi, dan dia niatnya buat menang. Abu Bakar itu sadar banget kalau medan perang yang sesungguhnya itu bukan cuma di darat, tapi juga di dalam pikiran orang. Inilah yang disebut perang opini, di mana citra kekuatan dan stabilitas itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada kekuatan militer itu sendiri. Dan rencananya, seperti yang bisa kita lihat, jenius banget. Poin pentingnya, ini bukan cuma soal militer. Dengan satu gerakan, dia bakal dapat 4 hal. 1. Menghormati warisan Nabi. 2. Nunjukin kekuatan. 3. Bikin para pemberontak jadi ciut. Dan 4. Mengamankan perbatasan jangka panjang. Cerdas banget kan? Dan puncaknya nih, dalam sebuah gestur kerendahan hati yang luar biasa, sang Khalifah Abu Bakar jalan kaki di samping kuda yang ditunggangi jenderal remajanya pas ngelepas pasukan. Ini tuh pesan yang kuat banget. Kepemimpinan sejati itu soal pelayanan, bukan kekuasaan. Dan hasilnya? Wah, kelihatan hampir seketika. Pertaruhan itu bukan cuma berhasil, tapi berhasil talak. Para pemberontak yang tadinya udah siap nyerang, langsung jiper. Misi ke perbatasan Romawi sukses besar. Dan yang paling luar biasa, seluruh pasukan kembali dengan kemenangan gilang gemilang tanpa ada satupun korban jiwa. Kemenangan Usama ini ngirim gelombang kejut ke seluruh jazirah Arab. Perang opini tadi berhasil dimenangkan secara telak. Citra kekuatan yang gak tergoyahkan berhasil diproyeksikan, dan dengan amannya perbatasan utara, Abu Bakar sekarang bisa fokus buat memadamkan pemberontakan di dalam negeri. Nah,
Kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan fundamental yang relevan banget sampai hari ini. Apa sih tolok ukur sejati seorang pemimpin? Apa cuma usia dan pengalaman di atas kertas? Atau jangan-jangan visi, keberanian, dan keyakinan yang gak goyah buat ngelakuin hal yang benar, bahkan ketika semua orang meragukannya? Mungkin pemimpin sejati itu nggak cuma dilihat dari apa yang mereka lakuin, tapi dari keyakinan di balik tindakan mereka. Coba kita renungkan sama-sama.